Shalom Papa Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia hari Senin tanggal 6 Oktober 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kebaikan dan cinta-Mu mengiringi kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau memperlengkapi kami supaya kami mampu memahaminya, terlebih melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-22 di bawah perikop riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya dengan lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Bapak Mama bersaudara yang terkasih, tema yang menuntun kita dalam perenungan pada saat ini adalah keluarga yang dekat dengan Allah. Ada sebuah keluarga, mereka selalu berdoa bersama. Mereka selalu meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Satu ketika
kehidupan mereka ini ditimpa dengan yang namanya kelaparan. Badai ekonomi menimpa. Anak-anak menghadapi masalah. Tentu masalah itu membuat mereka berat dalam hidupnya. Tetapi luar biasanya mereka tetap kuat hati untuk menjalani kehidupan mereka. Bukan karena keadaan mereka mudah, tapi karena mereka meyakini bahwa Tuhan menjadi pusat keluarga mereka. Kita melihat bagaimana kehidupan keluarga Nuh. Dunia yang jahat, dunia yang rusak, dunia yang penuh dengan kekerasan, membuat keluarga ini tidak lari dari Tuhan, tetapi berjalan bersama Tuhan. Dunia yang rusak membuat mereka tetap kokoh. Pada akhirnya, kita dapat katakan bahwa mereka tidak ikut arus kejahatan, melainkan tetap berpegang kepada Tuhan. Dan mereka menjadi satu-satunya keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan dari air bah. Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena mereka hidup dekat dengan Allah. Keluarga Nuh selamat dari air bah. Kedekatan dengan Allah bukan soal doa, tapi cara hidup yang benar. Mereka taat kepada Tuhan. Dan bagaimana ketaatan seorang Nuh, anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Tentu mereka melihat iman ayah mereka. Dari situ mereka belajar juga hidup bergaul dengan Allah. Ternyata iman seorang ayah itu, iman seorang ibu juga akan menular kepada anak-anak. Semuanya saling mempengaruhi. Dan tentu kita dapat bilang bahwa keluarga yang dekat dengan Allah itu menghadirkan damai. Walau rusak dunia ini, tapi keluarga yang dekat dengan Allah selalu ada dalam kesatuan dan kekuatan. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi. Keluarga yang dekat dengan Allah akan selalu disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Semua kita sebagai keluarga, di tengah badai kehidupan, Allah terus menggendong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat ini kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Biarlah hikmat yang daripada-Mu menolong dan menuntun kami, untuk kami boleh melakukan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.